Selamat malam, saya Charles Fernando ingin mempresentasikan mengenai pengendalian keuangan. Pentingnya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ialah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati yang ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengelolaan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk dapat memahami perkembangan untuk ikut serta di dalamnya secara efektif diperlukan pengetahuan mengenai pengendalian keuangan. Fungsi keuangan, walaupun rinciannya bervariasi antar organisasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu perusahaan. Tugas pokok manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan perhitungan biaya. Dalam menjalankan usia, manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Fungsi pokok controller adalah mencatat dan membuat laporan mengenai informasi keuangan perusahaan. Hal ini biasanya mencakup penyusunan anggaran dana laporan keuangan. Definisi pengendalian keuangan. Nah, umpan balik mekanisme versus respon perilaku. Aplikasi mekanikal dari pengendalian termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Sasaran perilaku utama dari pengendalian keuangan dapat dijelaskan mengenai definisi pengendalian secara umum. Perusahaan perluasan konsep-konsep tradisional, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawab dengan kompetensi dan penuh integrasi, menghindari fungsi-fungsi yang cara memisahkan tugas dan tanggung jawab, mengidentifikasi wewenang yang terkait dalam suatu posisi sehingga tidak sesuaian dalam evaluasi, menentukan metode sistematisme dan lain-lain. Pengendalian terpadu. Nah, proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penentuan ujian. Nah, umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Interaksi pengendalian, perencanaan operasi dan aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administrasi yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Faktor konseptual, ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Motif keuntungan, keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Stabilitas dan lingkungan eksogen dapat dinilai dari keuangan. Gerakan eksternal produk memerlukan suatu tanggapan. Faktor-faktor proses telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentuan yang penting dalam desain pengendalian. Pertimbangan rencana, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rencana pengendalian. Relevansi dengan teori agensi menyangkut persoalan biaya di mana suatu pengendalian dengan asumsi keputusan tertentu bersifat tidak nyata. Pengendalian dalam era pemberdayaan, sistem pengendalian serta memastikan kemajuan seperti pertumbuhan dan lain-lain. Bisa kepercayaan untuk menegaskan nilai-nilai ke arah yang diinginkan oleh para manajer untuk ditetapkan karyawan. Sistem batasan dasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana. Sistem pengendalian interaktif yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri yang secara terus-menerus. Penyimpangan pemberdayaan pengendalian akan memberdayakan organisasi karena mereka percaya pada potensi pada manusia. Demikian, terima kasih.